Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. صلوا عليه. Ya arhamar rahimin. Ya يا arhamar أرحم الراحمين. rahimin. Ya يا arhamar أرحم rahimin. الراحمين فرج. Farij alal muslimin. يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, Antal Jawadul Halim, wa anta ni'mal mu'in. Ya يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. وليس نرجو سواك فادرك إلهي دارا قبل الفنا والهلاك يا عم دنيا ودين. يا يا أرحم أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين. الراحمين. يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى يا قوي يا متين. يا أرحم أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين. يا يا أرحم أرحم الراحمين الراحمين. فرج على المسلمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلوا عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وحبيبته وآل سلسلته ونخص خصوصا إلى مؤلف سلم التوفيق الشيخ حبيب عبد الله بن حسين بن طاهر بن محمد بن هاشم بعلوي وإلى شارحه العالم الورع الكامل الشيخ محمد بن أبي الجابي البنتمي التناري وخصوصا إلى مؤسس معهد الحميدية في حجي أحمد الشيخ وابن يوسف. الحمد لله الفاتحة. أعوذ بالله من أعوذ الشيطان بالله من الرجيم. الشيطان. بسم الله الرحمن بسم الله الرحيم. الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد رب لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن. مالك يوم الدين إياك نعبد إياك وإياك نعبد نستعين وإياك صراط نستعين. المستقيم الصراط صراط المستقيم الذين أنعمت صراط عليهم غير الذين المغضوب أنعمت عليهم. عليهم غير المغضوب ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ya Allah Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rizukna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamil malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah Al-Hamidiyah rahimakumullah, alhamdulillah dengan berbagai keterbatasan dan kesibukan kita bisa lanjutkan lagi istiqomah, mudah-mudahan kita niatkan ya
untuk ngasuh ngaji bersama pengasuh kitab Sulam Taufik. Sekarang kita masuk episode yang ke-62 ngasuhnya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan berkah dan kemanfaatan dari ngaji ini, terutama yang sering kita ingatkan, yaitu bagaimana kita selalu menghidupkan ruh dan spiritualitas pesantren di Al-Hamidiyah. Karena ngaji adalah kegiatan yang memang khas pesantren, dan Al-Hamidiyah ini insya Allah besar. Salah satunya adalah karena keberkahan yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat Kiai Haji Ahmad Syaikhub. Para jemaah sekalian, mari saya langsung lanjutkan saja ya, membacakan Sulam Taufiknya, mungkin beberapa halaman. Sekarang kita masuk pada halaman ke-18. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi'ulmihi fid daraini. Amin ya rabbal alamin. Faslun, adapun ini satu fasal. Yajibu, wajib, ala waliyyi sobiyyi, kepada wali anak laki-laki, wasobiyati, dan wali anak perempuan, al-mumayyizaini, yang sudah tamyiz, sudah mumayyiz, sudah apa ya, sudah akil balik lah begitu ya. Jadi bab ini akan menjelaskan tentang kewajiban bagi wali. Wali nanti didefinisikan sebagai seseorang yang bertanggung jawab terhadap pendidikan seorang anak, baik dia itu ayahnya, atau kalau tidak ada ayahnya, walinya mungkin kakak tertuanya. Kalau tidak ada juga mungkin kakeknya atau siapapun yang menjadi walinya. Jadi ini bab ini menjelaskan tentang kewajiban sohibul walayah, orang yang mempunyai tanggung jawab mendidik anak ya. Yajibu, wajib kepada para wali itu ya, wajibnya wajib kifayah, artinya harus ada yang mewakili, tidak boleh ada anak yang tidak ada satu orang pun yang mendidiknya, itu tidak boleh. Jadi harus ada yang mewakili sebagai walinya. Apa kewajibannya itu? Ayat murahuma, memerintah ini wali kepada asobiyah dan asobi bis sholati, untuk melaksanakan sholat. Walau kodoan, meskipun sholatnya itu dikodok. Kalau seandainya ada halangan, gitu ya. Kemarin kita kan sudah jelaskan bahwa ada kemungkinan seseorang itu sedang haid, perempuan misalnya, kemudian waktu sholat sudah masuk, ia belum sempat sholat. Nah, maka ketika suci itu dia diajarkan kemarin itu untuk mengkodok sholat, di mana waktu sholatnya sudah masuk ketika dia mulai haid. Wa yu'allimahuma, ini wawunya ataf ke ayat muro, ada an, wa ayyu'allimahuma. Wa yu'allimahuma, dan wajib juga mengajarkan ini wali kepada kedua anak laki-laki dan perempuan yang sudah balik, ahkamaha, hukum-hukum sholat. Syarat sholat apa, rukun sholat apa, itu kewajiban orang tua. Dan kan kita tahu kan kewajiban sholat itu, tamyiz itu, mumayyiz itu ketika sudah umur 7 tahun. Artinya bisa jadi dia belum masuk pesantren,
maka ketika di rumah itu ada kewajiban buat orang tua itu untuk menyuruh sholat ya. Ba'da sab'i sinina, kewajiban menyuruh sholat kepada anak-anak itu ba'da sab'i sinina, setelah sempurna umur 7 tahun. Kalau di dalam penjelasannya itu setelah 7 tahun itu penekanan untuk mendidik supaya seseorang itu sholat itu harus lebih ditekankan lagi oleh wali ya, oleh ayahnya, oleh ibunya atau oleh siapapun yang bertindak sebagai wali. Bahkan kewajibannya itu wayadribahuma, dan ini dorobayadribu itu ya secara harfiah artinya memukul. Wayadribahuma, dan memukul dalam pengertian mendidik tentu saja, dan memukul ini wali kepada anak laki-laki dan anak perempuan ala tarkiha, ketika meninggalkan itu sholat. Ba'da asri sinina, setelah sempurna umur 10 tahun. Jadi mendidik sholat mulai 7 tahun, kalau sudah 10 tahun belum mau sholat juga, boleh dikerasin. Itu menurut Sulam Taufik. Ini barangkali kalau membacanya zaman sekarang itu kan agak berbeda ya. Memukul anak ketika tidak sholat itu mungkin terdengar seperti kekerasan. Jangan jangan apa namanya dilihat dari konteks sekarang saja. Bayangkan bahwa ini ditulis abad ke-19. Dan jangankan jauh-jauh, zaman saya kecil saja, tahun 1900-an ya, sampai 1900, sampai akhir abad ke-20, itu kalau di kampung itu yang namanya anak nggak sholat itu, kayak ayah saya misalnya, ketika saya main layangan terus, tidak sholat, maka langsung dipanggil, kemudian di kakinya tuh dikepret gitu, kaki. Tapi memukul, mengepret yang sama sekali tidak membahayakan. Nanti di depannya ada ghair mubrih gitu ya, tidak membahayakan. Tapi itu dikepret gitu, Bismillahirrahmanirrahim. Kamu nggak sholat gitu. Gitu. Nah, tapi kalau sekarang kan lain kan, dianggapnya sebagai kekerasan ya, nah, karena perubahan konteks zaman. Jadi membaca kitab itu harus memahami zamannya. Tapi intinya yang harus ditangkap. Apa sih pesan moralnya itu? Pesan moralnya adalah bahwa ketika umur 7 tahun, anak itu harus diajari sholat. Kalau 10 tahun belum sholat juga, agak keras dikit. Tidak apa-apa. Gitu ya. Bahasanya di sini, wayadribahuma, dan memukul si wali itu kepada keduanya, ba'da asri sinin, setelah umur 10 tahun. Kemudian kasaumin, seperti halnya juga puasa, wajib menyuruh puasa, atau kohu, yang mampu ini anak, kedua anak baik laki-laki atau perempuan itu, hu, atas puasa. Kira-kira kalau umur 7 tahun sudah bisa puasa, ajari puasa. Kalau 10 tahun apa namanya belum mau puasa juga secara sengaja, lebih keras lagi gitu. Mengapa 10 tahun menjadi ukuran? Nah, di sini Syekh Nawawi menjelaskan bahwa li'annaha mudhinnah al-ihtilam. Nah, karena umur 10 tahun itu ya diduga sudah tamyiz, sudah mumayyiz, sudah balik, sudah ihtilam. Ihtilam itu mimpi, mimpi basah ya. Nah, itu ukurannya. Bahkan sekarang 9 tahun kalau perempuan juga sudah ihtilam gitu. Laki-laki juga lebih cepat gitu ya. Wajibu, dan wajib alaihi, kepada wali laki-laki, anak laki-laki dan anak perempuan, aidon juga, ta'limuhuma, mengajarkan kepada as-sobi wasobiyah, humanya kembali ke as-sobi wasobiyah,
anak laki-laki maupun anak perempuan. Wajib juga mengajarkan kepada mereka apa segala kewajiban yajibu yang wajib itu alaihima kepada eh, as-sobi was-sobiyah, kepada anak laki-laki dan anak perempuan. Bukan hanya sholat saja maksudnya. Jadi semua syariat Islam yang sudah diharuskan kepada seorang yang sudah mumayyiz, maka itu harus diajarkan pada anak. Jadi baiknya memang pendidikan pertama itu selalu dari orang tua ya. Pendidikan pertama anak itu baiknya dari orang tua. Nah, berarti ya tantangannya ya orang tuanya harus belajar dulu. Kitab Safina, kitab minimal yang wajib-wajib deh gitu. Sholat 5 waktu itu bagaimana rukunnya, bagaimana syaratnya gitu ya, apa yang dibolehkan, apa yang tidak dibolehkan, apa yang wajib, apa yang haram dan seterusnya gitu. Baiknya itu diajarkan oleh kedua oleh wali ya kepada anak-anak. Kemudian wajib juga mengajarkan wama dan segala sesuatu atau ajaran agama yuhromu yang diharamkan itu ma. Wajib dijelaskan, wajib diajarkan kepada mereka. Kemudian wajibu dan wajib ala wulatil amri kepada orang yang punya kuasa. Wulatul amri itu kalau di negara Islam itu kira-kira ya hakim, pemerintah gitu. Ya, hakim ya. Jadi sekali lagi ini harus dibaca dalam konteks pada masanya dan ini konteks syariat Islam ya. Kalau ada yang tidak tidak mau melakukan sholat secara sengaja padahal dia seorang muslim, bahkan ada kewajiban bagi wulatul amri itu qatlu tariki sholat. Wah, ini keras sekali ya, sampai boleh dihukum, disanksi, hukuman mati sampai bagi orang yang meninggalkan sholat. Sekali lagi harus dibaca semangatnya bahwa sholat itu satu kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan sama sekali. Sampai dalam syariat Islam, dalam fikih Islam itu ada beberapa ajaran dan keyakinan bahwa bagi yang mengaku muslim tapi meninggalkan sholat itu harus dihukum keras oleh hakim. Tetapi ini dalam konteks negara Islam, toh. Tentu saja kalau di dalam konteks negara modern seperti sekarang, termasuk di negara Indonesia, ya tidak diperbolehkan seseorang itu menghukum orang lain secara langsung tanpa memiliki otoritas kekuasaan, karena dia bukan wulatul amri kan. Nah, wulatul amri itu ya penguasa urusan. Kemudian yang meninggalkan sholatnya itu kaslan, karena malas, tahawunan, menganggap enteng, menganggap menghinakan sholat, itu boleh dihukum secara keras. Illam yatub, kalau dia tidak bertaubat. Ketika diingatkan, dia tetap tidak mau melaksanakan kewajibannya. Bagaimana hukumnya seseorang yang muslim, syahadat, tetapi meninggalkan sholat? Apakah dia itu kafir atau dia tetap muslim? Nah, di sini dalam kalimat berikutnya, wa hukmuhu, dan adapun hukum orang yang meninggalkan sholat karena malas itu muslimun. Itu tetap statusnya itu sebagai seorang muslim. Betapapun kerasnya ya syariat Islam yang disebutkan di dalam Sulam Taufik ini bagi orang yang meninggalkan sholat, tapi tetap hukumnya muslim. Berarti kalau muslim ada orang yang tidak sholat tapi masih syahadat, ketika ia meninggal wajib dipulasara, wajib dimandikan, wajib dikuburkan di pengkuburan muslim gitu ya, karena mereka memang masih muslim gitu. Hanya saja ya banyak kesalahannya, mungkin dosanya dosa besar, dia harus bertaubat dan seterusnya. Dia harus dimandikan tetap, dia harus dikafani, dia disolatkan, dan dia dikuburkan.
Ini ada hadis Rasulullah SAW yang dikutip oleh Syekh Nawawi misalnya. Rasul bersabda, "Shollu khalfa kulli bar wa fajir." Kalian sholatlah, sholatilah orang-orang yang berbuat fasik, berbuat fajir, berbuat rusak. Selama dia mengucapkan la ilaha illallah. Ini ajaran yang sangat penting sekali saya kira secara tauhid ya. Kadang-kadang kan kita paham juga beda-beda ya, akidah beda-beda, kemudian tafsir keagamaan beda-beda. Patokannya itu seseorang itu muslim dan harus diperlakukan sebagai muslim kalau dia masih syahadat. Ya. Kecuali kalau dia sudah tidak syahadat lagi, itu beda. Wajibu dan wajib ala kulli muslimin kepada setiap muslim apa amru alihi menyuruh keluarganya. Ini juga ada kewajiban untuk suami menyuruh istrinya untuk sholat. Kemudian ya sama ya dibalik ya, kalau misalnya istri yang pengetahuannya lebih banyak, suaminya belum sholat, ya juga ada kewajiban sama saja gitu untuk mengingatkan, memerintahkan gitu ya. Wajibu ala kulli muslimin amru ahlihi biha. Jadi ahli itu adalah istrinya atau mahramnya atau siapapun yang berada di bawah tanggung jawabnya wajib memerintahkan supaya mereka sholat. Bahkan ada kewajibannya itu waqohruhum dan wajib memaksa mereka untuk melaksanakan sholat. Wa ta'limuhum dan wajib mengajarkan kepada mereka arkanaha rukun-rukun sholat, wa syurutoha dan syarat-syarat sholat, wa mubtilatiha. Bacanya mubtilatiha karena ini atof ke arkanaha mansub, tetapi ciri nasabnya dengan kasrah karena dia isim karena dia jamak muannas salim. Wa mubtilatiha dan wajib mengajarkan hal-hal yang membatalkan sholat. Kelihatannya sih sepele ya, tapi coba saja dites pasangan kita, istri kita, suami kita, apakah sudah tahu betul-betul rukun sholat, syarat sholat, sunat sholat. Kalau belum, ya ini saatnya. Jadi, Sulam Taufik memang tugasnya mengingatkan lah ya. Kita belum masuk pada akhlak nih, kita masih babnya tuh bab fikih ini, masih hal-hal yang sehari-hari sebetulnya. Wajib juga apa nih? Wa kulliman wajib memerintahkan, memaksa, mengajarkan wa kulliman kepada setiap orang qadaro yang mampu ini orang man alaihi atas hal-hal yang diwajibkan itu min ghairihim selain dari yang sudah disebutkan di atas. Wali, kemudian suami, kemudian penguasa, kemudian mahramnya. Nah, selain dari orang-orang itu, selama kita mampu, misalnya sahabat, kawan kita, jadi kita sebetulnya bukan walinya, kita juga bukan keluarganya, tapi kita punya kemampuan untuk mengingatkan teman kita itu untuk sholat, untuk melaksanakan syariat-syariat Islam, maka itu kewajiban itu berpindah ke pundak kita. Faslun, adapun ini satu fasal. Selanjutnya ya. Ini sudah masuk pada bab yang juga sering kita lakukan tentu saja tentang wudhu nih, tentang fardu-fardu wudhu. Faslun, adapun ini satu fasal. Wa min syurutis sholati dan itu diantara syarat-syarat sholat, sholat wajib, sholat sunat, sholat duha, sholat jenazah, sholat apa lagi? Sholat sujud syukur, sholat karena syukur maksudnya itu ya. Di antara syarat-syaratnya itu untuk melaksanakan sholat itu baik wajib maupun sunnah, al-wudu'u adalah wudu. Bisa dibaca wudu di dhammil wawi
atau bisa juga dibaca wadu al-fathuha al-wadu ya. Wajib melaksanakan wudhu. Wudhu itu istilah litanzib kata Syekh Nawawi, itu untuk membersihkan, supaya kita siap melaksanakan sholat. Wa furuduhu, dan adapun fardu-fardunya wudhu, sitatun itu ada 6. Al-awalu yang pertama, karena ini adalah fardunya wudhu, maka wajib nih yang 6 ini ya. Al-awalu, adapun yang pertama, niyatut toharoti, itu niat bersuci. Lis sholati, untuk melaksanakan sholat. Kata Syekh Nawawi, la yakfi niyatut toharotil wajibah ala ma i'tamadaw Ibnu Hajar. Jadi niat bersucinya itu memang harus diniatkan bersuci itu untuk melaksanakan sholat. Niyatut toharoti lis sholati. Ya. Apakah wajib diucapkan niat wudhunya itu? La, tapi bil qalbi, cukup dengan hati. Niat bersucinya itu nawaitul wudu'a, misalnya nawaitul wudu'a listibahatis sholati lillahi ta'ala, atau nawaitul wudu'a fardhon lillahi ta'ala, saya niat wudhu untuk melaksanakan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Cukup di dalam hati, karena tempat niat itu sebetulnya dalam hati. Mengucapkannya, kalau kata Imam Syafi'i, sunnah saja. Au ghairuha, atau bisa juga niatnya selain niat bersuci untuk sholat. Minan niyati, yaitu niat-niat al-mujziati, yang membolehkan, maksudnya membolehkan sholat. Jadi maksudnya gini, niat wudhu itu bisa niat listibahati sholati, supaya bisa sholat, bisa juga kaniyati ada il wudhu'i, atau ya pokoknya niat melaksanakan wudhu saja. Nah, kan sudah tahu kan kalau dengan wudhu itu ya kita dibolehkan sholat, jadi sama saja. Kapan kita membaca niat itu? Inda ghaslil wajhi. Nah, di sini inda ghaslil wajhi, ketika membasuh muka, membasuh wajah. Jadi ketika pertama kali air itu menyentuh ke wajah, maka disitulah kita niat. Ghaslu awwalihi. Ya. Wajah, baik itu jidatnya yang pertama kali, atau pipinya, atau mungkin apanya, pokoknya tergantung posisi dari tangan kita yang mencipratkan air ke wajah kita. Inda ghaslil wajhi, ketika pertama kali membasuh wajah. Berarti cuma sekali. Kalau nyusapnya itu 3 kali, ya niatnya cukup sekali saja. Itu yang pertama, niat ya. Yang kedua, asani, adapun yang kedua, ghuslul wajhi, itu membasuh wajah, jami'iha, seluruhnya. Nah, seluruh wajah. Jadi seluruhnya itu maksudnya bagian-bagian dari anggota kulit kita yang bagian dari wajah itu wajib dibasuh. Min manabiti sya'ri ra'sihi, yaitu dari tempat tumbuhnya rambut kepalanya, tempat tumbuh, manabit itu tempat tumbuh rambut kepalanya, ila dzaqani, sampai ke dagu. Jadi kalau dari atas, ini mohon maaf, kalau dari atas tuh ini manabit itu kan ini ya, tempat jadinya rambut gitu. Mulai dari situ sampai ke dagu itu wajib. Kadang-kadang kalau kita lihat suka ada yang wudhu itu airnya itu nyipret sedikit saja begitu di bagian hidungnya saja, saking cepatnya itu tidak bisa. Jadi harus rata itu ke seluruh bagian wajah.
dari atas ke bawahnya itu min manabiti sya'ri ra'sihi, dari tempat jadinya rambut kepalanya, kemudian wa minal udhuni, dan dari untuk kiri kanannya wa minal udhuni, dan dari telinga ilal udhuni ke telinga yang lain, ya. Telinga ke telinga, kiri kanan patokannya itu, ya. Itu kan itu termasuk termasuk apa namanya, bagian dari wajah itu. Wa minal udhuni ilal udhuni. Sya'ran, baik itu rambutnya, wa basyaron, maupun kulitnya. Bagaimana kalau ada orang laki-laki biasanya yang janggutnya itu tebal banget gitu, tebal, tebal sekali. Apakah juga wajib begitu sampai ke dalam-dalamnya itu setiap wudhu itu? Nah, di sini ada penjelasannya. La batini lihyatir rajuli, tidak termasuk di dalamnya itu bagian dalam dari janggut laki-laki, ya, wa aridihi, janggutnya atau bagian-bagian lainnya begitu, idza kasifat, kalau seandainya ia tebal banget begitu. Kalau seandainya jenggotnya itu amat sangat tebal, maka ya tidak ada kewajiban untuk dipaksakan sampai ke dalam banget begitu. Ini secara fiqhiyah, sebisanya lah, itu sebisanya, ya. Kalau seandainya mudah misalnya membasuhnya, ya itu lebih baik. Tetapi kalau seandainya tidak memungkinkan, maka tidak diwajibkan. Itu yang kedua. As-salisu, yang ketiga, ghuslul yadaini itu membasuh kedua tangan. Kita sudah tahu lah, ya. Mulai dari telapak tangan sampai sikut, kedua sikut. Sekali lagi kelihatannya gampang, tetapi saya waktu kecil itu juga sama ayah tuh suka ditakut-takutin dulu. Kalau kamu wudhu terus nggak melewati sikut, maka nanti yang nggak kena air wudhu itu nanti akan di apa namanya, di neraka, nanti akan ada besinya di sini, besi panas, kira gitu. Cara mendidik orang tua zaman dulu kan begitu, ya. Ya, kita anak kecil kan belum kritis, belum protes apa-apa. Sekarang kita pahami semangat ininya, pesan moralnya bahwa kalau wudhu itu jangan ngepasin banget ke sikutnya, tapi lewatin dikit. Karena kalau dipasin ke sikutnya bisa jadi ada bagian yang tidak kena gitu. Padahal kewajibannya itu adalah ghuslul yadaini, ya, minal kafaini ma'al mirfaqaini, sampai sikut, kedua sikutnya gitu. Dan wajibnya itu hanya sekali, ya. Nah, bagaimana kalau ada orang yang sikutnya tidak ada, sudah tidak ada misalnya. Mohon maaf misalnya karena difabel, karena misalnya kecelakaan, kemudian harus diamputasi misalnya gitu, ya. Bagaimana ketika wudhunya itu? Nah, di sini Syekh Nawawi menjelaskan, lau faqada u'tubira qadruhuma. Kalau seandainya sudah hilang begitu, maka diperkirakan saja. Nah, kira-kira kalau seandainya tinggi badan dia itu segitu, tangannya itu kira-kira segimana, ya, dibasuh juga begitu bagian dari tangannya yang tersisanya gitu, ya. Nah, supaya isyarat bahwa ia melakukan wudhu sesuai dengan tuntunan Rasulul Yadaini ma'al mirfaqaini. Kemudian yang berikutnya wa ma'alaihima, dan juga harus menyuci atau membasuh segala hal, segala bagian alaihima. Alaihima itu yang ada pada keduanya, yaitu kedua tangan, ya. Wa ma'alaihima. Jadi ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini wa ma'alaihima. Kalau misalnya di tangannya itu ada rambut nih, gitu, ya. Ada rambut, nggak tahu rambutnya cukup tebal gitu, maka rambutnya itu harus kena gitu. Rambutnya agak panjang, ya harus sebisa mungkin kena, ya. Kecuali kalau udah susah banget,
maka tidak ada kewajiban. Kemudian yang keempat ar-rabi'u. Adapun yang keempat dari syarat wudhu itu mashur roksi adalah mengusap kepala. 1 kali kewajibannya. Sunnahnya tentu 3 kali. Mengusap. Bedakan antara membasuh dengan mengusap. Kalau tadi tangan membasuh, kalau kepala itu bukan membasuh. Mengusap saja. Jadi airnya diambil pakai tangan kan biasanya gitu ya. Kemudian diusapkan, bukan dikucurkan seperti ke tangan. Itu bedanya ghuslu dengan mashu. Mashur roksi au ba'dihi atau sebagian dari kepala. Jadi bukan berarti seluruh kepala, ya. Um, uh, Tidak harus basah semuanya, tapi sebagian au ba'dihi atau sebagian dari kepala. Walau sya'ratan fi haddihi, walau sya'rah, walaupun ada rambut fi haddihi pada batas kepala itu. Ya. Harus ketika mengusapnya itu harus dikenakan. Yang berikutnya al-khamisu, adapun yang kelima, ghuslur rijlaini itu ghuslu lagi nih, membasuh kedua kaki ma'al ka'baini beserta 2 mata kaki. Kewajibannya juga 1 kali. Jadi jangan kaget kalau ada yang wudhu itu hanya 1 kali. Misalnya itu ya sah saja secara fikih ya. Nah, jadi kewajibannya itu adalah marratan wahidatan. Kalau ada seseorang yang mohon maaf misalnya, ini kan namanya fikih ya. Kalau fikih itu kan selalu kalau mau wudhu, lalu ada seseorang yang telapak kakinya sudah tidak ada misalnya, entah diamputansi atau apa, sama seperti tadi. Kalau seandainya tidak ada itu, maka kewajibannya itu tetap ada, tetapi kewajiban membasuh sisanya, yang tersisanya. Gitu. Kalau misalnya eh, eh, apa namanya mata kaki juga tidak ada, terpotong sampai ke atas, ya berarti itu hanya simbolis saja, eh, se, seadanya bagian tubuh yang tersisa, maka itu yang dibasahi dengan niat tentu saja untuk ghuslur rijla ini, yaitu membasuh kedua kaki. Yang berikutnya aumasul khof atau aumashul khofi atau mengusap sepatu. Dalam konteks misalnya tidak bisa membasuh kaki secara sempurna, bisa juga mashul khofi ketika peperangan, ketika mungkin dingin banget tidak bisa membuka kaki misalnya, maka mengusap sepatu. Idza kamulat, kalau sempurna apa surutuhu, syarat-syaratnya. Syarat-syarat mengusap sepatu itu tersendiri. Dan yang terakhir as-sadisu, adapun yang keenam, at-tartibu, itu adalah tertib. Tertib hakada, demikian seperti yang dijelaskan. Jadi maksudnya at-tartibu itu mulai dari wajah, kemudian kedua tangan, kemudian kepala, kemudian 2 kaki. Itu urutannya harus tertib. Tertib itu bagian dari syarat wudhu. Artinya kalau seseorang itu niat wudhu, nyebur saja ke kolam renang, dia tidak sah wudhunya. Karena kalau wudhu harus tertib. Lain soal kalau mandi besar. Kalau mandi besar di sungai misalnya, asal nyebur begitu pertama kali, apapun bagian tubuh manapun yang terkena masuk ke air, disitulah dia niat mandi besar, sah. Tapi kalau wudhu tidak bisa. Wudhu itu harus tertib. Wajah dulu, kemudian kedua tangan, kemudian kepala gitu ya. Kemudian setelah itu kaki. Kapan dong kumur-kumur? Kemudian istinsyak hidung, kemudian mengusap telinga, itu adalah sunnah. Jadi yang sedang kita bicarakan itu adalah min furudil wudu, ya, atau min suruti fardu-fardu wudu yang menjadi syarat sahnya sholat. Jemaah Alhamdulillah, saya kira inilah barangkali ya yang bisa kita bacakan pada kesempatan ini. Itu karena keterbatasan, jadi saya juga tidak
tidak akan terlalu panjang untuk kesempatan ini. Yang penting kita melaksanakan istiqomah kita, tetap ada hadir dengan berbagai keterbatasan ini. Saya mohon maaf sekali lagi karena saya ada tugas ke Malang. Nanti malam ada acara yang harus saya hadiri. Awalnya sebetulnya saya menunggu ada rapat di pesantren, bukan rapat ya, ada kunjungan ke pesantren kan ya, kunjungan orang umum untuk nginap di pesantren. Saya menunggu waktunya ya supaya saya sinkronkan. Nah, kemudian kan ternyata yang one day pesantren kan diundur sehingga saya harus menghadiri yang acara di malam ini. Mudah-mudahan tidak mengurangi kemanfaatan dan keberkahan dari ngasuh kita ya. Saya kira demikian. Saya tidak tahu apakah ada yang mau mengomentari, mau menambahkan, atau mau menanyakan. Mungkin ada 5-10 menit barangkali dipersilahkan. Ya, baik Bapak Ibu, yang jika ada pertanyaan ingin disampaikan, dipersilakan. Saya Ustadz. Silakan Bunda Kori nih. Ya, Iya. ya, Assalamualaikum. Ya, Yai waalaikumsalam Oman. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Untuk yang berniat tadi, Kiai, kalau misalkan kita mengambil sunnahnya mencuci tangan dahulu gitu, itu apa niatnya mulai dari mencuci tangan itu atau tetap diniatkan dimulai dari membasuh wajah tadi? Terima kasih, Kiai. Ya, ya terima kasih Bunda. Jawabannya tetap niatnya itu ketika inda ghasli awwali juz'in minal wajhi gitu ya. Walaupun kita memulainya dengan mencuci tangan. Jadi ketika mencuci tangan itu bismillah saja bukan niat. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi memang ini hal yang sederhana tapi saya juga sering melihat itu ketika ini tuh nawaitul wudu'a gitu. Jangan gitu. Nah, niatnya itu nanti. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Ada kalau saya dulu diajarin sama ibu saya itu ingat saja gitu setiap apa namanya bagian-bagian tubuh yang dicuci itu ada doanya tersendiri. Mencuci tangan, kemudian mencuci kumur-kumur, kemudian hidung ya. Itu ada doanya masing-masing. Misalnya kalau hidung itu Allahumma ra'ihni min ra'ihatil jannah. Ya Allah, bauilah hidung saya, penciuman saya dengan penciuman surga misalnya gitu. Ada semangat doa di situ. Tetapi niatnya itu tetap ketika ngambil air kemudian dikenakan ke wajah, disitulah nawaitul wudu di dalam hati. Begitu Bunda. baik. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya ya malam media? Belum ada lagi kayak sepertinya belum. Belum ada lagi ya. Ya, Baik. Baik, kalau begitu terima kasih banyak jemaah media yang sudah hadir. Alhamdulillah saya lihat ada 58 peserta yang hadir. Mudah-mudahan terus istiqomah ya Ibu Bapak sekalian. Saya terus terang saja sesibuk apapun saya itu berusaha gitu untuk menjaga eh, ngaji kita ini karena bagi saya Alhamdulillah tanpa ruh pesantren itu serasa masakan yang tidak digarami gitu ya. Mungkin masakan itu jadi begitu tapi tidak pakai garam jadinya agak hambar begitu. Alhamdulillah itu sekolahnya bagus, ada TK-nya maju ya, PGTK-nya, ada SDIT-nya, ada SMPI-nya. Kita semuanya banyak bekerja di Alhamdulillah. Nah, tetapi kalau tidak ada sibghah ma'hadiyahnya, tidak ada ciri khas kepesantrenan yang kita jaga, salah satunya ngaji kitab, itu bagi saya rasanya saya kok khawatir kita kehilangan ruh spiritualitas Alhamdulillah yang memang diwariskan oleh Kiai saya. Jadi terima kasih banyak atas istiqomahnya, kehadirannya, meskipun tentu dengan berbagai kekurangan yang ada ya.
Demikian, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Ya Arhamar Rahimin. Ya Ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin. Farij alal muslimin. Ya Ya Rabbana ya Karim. Ya Ya Rabbana ya Rahim. Antal Jawadul Halim. Wa anta ni'mal mu'in. Ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin. فرج على المسلمين وليس نرجو سواك فادرك إلهي درا خلفنا والهاد يعم دنيا ودين Ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin. Alal muslimin. وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين Ya Arhamar أرحم Rahimin. Ya يا Arhamar أرحم الراحمين يا Ya أرحم Arhamar Rahimin. Farij alal muslimin. المسلمين اللهم صل وسلم وبارك عليه Sallu alaihi. syukran jazilan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai. Syukran Pak Terima Kiai. kasih Bapak Terima semua. kasih. Sehat Pak Kiai semuanya. Amin amin. Atur nuhun Kang Oman. Sami-sami atur nuhun terima kasih.